Bos KKB Papua, ketar-ketir, ada pasukan brewok masuk Nduga. Kini ruang geraknya mulai terbatas. Melansir dari tribunpalu.com, TNI Polri terus melakukan berbagai upaya untuk bisa menangkap kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Namun belakangan ini ada yang berbeda dari upaya TNI Polri. Hal ini terkait upaya dalam mempersempit ruang gerak Panglima KKB di Nduga, Egyanus Kogoya di Papua. Yang beda itu adalah tak sedikit prajurit yang ditugaskan ke daerah yang paling ditakuti di tanah Papua itu. Area yang masuk dalam kategori zona merah itu adalah wilayah Kabupaten Nduga yang oleh TPNPB disebut sebagai wilayah Kodap 3 TNPBN Ndugama. Kabupaten ini masuk dalam distrik Kenyam. Kenyam merupakan ibu kota Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Di daerah inilah sosok yang paling ditakuti di Papua, yakni Egyanus Kogoya, bercokol ia memilih tetap di Nduga daripada bergerak ke tempat lain. Lantaran teridentifikasi tak pernah meninggalkan hutan Nduga, maka Egyanus Kogoya pun bebas merdeka melakukan penyerangan ke sarang TNI Polri. Bahkan di tempat ini pula Egyanus Kogoya tak sungkan-sungkan menghabisi nyawa warga yang tak berdosa. Akan tetapi, dalam beberapa waktu terakhir, aksi-aksi liar sang panglima tersebut seakan menyempit karena mulai dibatasi. Pergerakannya tak sebebas dulu. Pasalnya, hampir di setiap detik selalu ada petugas yang tergabung dalam Satgas Operasi Damai Kartens. Keberadaan petugas itu awalnya tak disadari oleh para anggota KKB yang merupakan anak buah Egyanus Kogoya. Soalnya para prajurit TNI Polri itu tak hanya mengenakan pakaian keprajuritan yang menjadi kebanggaan bersama. Para prajurit juga mengenakan pakaian sipil yang memudahkan mereka membaur dengan masyarakat setempat. Tapi ada satu hal yang membedakan prajurit TNI di distrik Kenyam dan sekitarnya di Papua. Bedanya adalah penampilan para prajurit tersebut. Mereka umumnya berjenggot dan berambut gondrong. Pasukan brewok dan gondrong itulah yang kini membuat cemas KKB. Yang masih menjadi khawatiran publik adalah Egyanus Kogoya memiliki fasilitas perjuangan yang terbilang modern. Tak hanya soal jenis senjata yang canggih, termasuk senjata pelontar granat, tetapi juga teropong yang dipegang langsung oleh sang panglima, Egyanus Kogoya. Juru bicara OPM, Sebit Sambom, mengatakan bahwa dari puncak-puncak gunung di Papua, KKB melihat seluruh gerak-gerik TNI Polri yang adalah teroris Indonesia. Hanya saja KKB kesulitan amunisi sehingga tak bisa melakukan penyerangan secara rutin ke pos-pos keamanan yang dibangun Indonesia. Kami kekurangan amunisi sehingga tidak bisa melakukan serangan secara terus-menerus, kata Sebit Sambom. Meski demikian, katanya, tetapi KKB punya keunggulan lain, yakni memiliki fasilitas komunikasi yang terbilang handal. Oleh karena itu, kapan dan dimanapun para pemasok amunisi berada, mata-mata KKB akan dengan mudah menemuinya. Berdasarkan video yang viral di media sosial, belakangan ini, pasukan brewok dan gondrong kini demikian menyatu dengan warga. Bahkan baru-baru ini pasukan yang diberi gelar setan hijau tersebut berhasil membangun Honai perdamaian di daerah itu. Honai perdamaian itu dibangun bersama warga sipil, para tokoh pemuda, juga tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dengan sangat menyatunya warga sipil dan TNI Polri tersebut, KKB Papua justru bak cacing kepanasan. Dari video yang viral di media sosial, terlihat pasukan brewok itu dekat sekali dengan masyarakat. Mereka saling berbagi makanan, pakaian, dan lainnya. Tak diketahui persis pada lokasi mana video tersebut diabadikan dan kapan kebersamaan antara warga dan pasukan brewok itu tercipta. Namun dari gambar yang ditampilkan, terlihat jelas betapa dekatnya prajurit TNI Polri itu dengan warga Papua yang berada di Kabupaten Nduga itu. Namun dari balik kedekatan prajurit dan warga itu, tertebar aroma lain bagi Panglima Egyanus Kogoya. Sang Panglima ini dikabarkan semakin cemas sebab ruang geraknya makin sempit semenjak hadirnya pasukan brewok dan gondrong yang ada di tanah Ndugama itu.
Tetapi banyak anggota yang diterjunkan ke Enduga pun jadi masalah tersendiri bagi Egyanus Kogoya yang merupakan Panglima TPNPB Kodak 3 Endugama di itu. Kesulitan yang dihadapi sang Jenderal KKB adalah pertama sulitnya mereka keluar masuk kampung sekedar mencari tambahan bahan makanan. Kedua, semakin sulit mereka mendapatkan amunisi sebagai bekal utama dalam melancarkan perjuangan. Pasalnya, aparat keamanan semakin ketat melakukan pengawasan pada setiap pintu keluar masuk kampung di Kabupaten Nduga. Ketiga, semakin banyak tokoh KKB yang kembali ke pangkuan NKRI. Ini juga tak luput dari peran Satgas Operasi Damai Kartens di Nduga. Mungkin karena ketiga hal ini sehingga terbetik kabar kalau Egyanus Kogoya kini diserang penyakit stres dalam menghadapi fakta tersebut. Sampai saat ini tak terhitung lagi berapa banyak kejahatan yang dilakukan oleh Panglima KKB Egyanus Kogoya. Pasalnya, sedemikian banyak keterlibatan dalam berbagai aksi maut yang menewaskan banyak kalangan di Papua. Egyanus Kogoya katanya pernah membantai puluhan karyawan yang merupakan para pekerja sebuah perusahaan swasta di Papua. Demikian juga pernah membantai sejumlah anggota Satgas Operasi Damai Kartens ketika KKB beranggotakan puluhan orang menyerang pos keamanan yang ditempati prajurit TNI. Berangkat dari faktor itulah Egyanus Kogoya menjadi sosok yang paling diburu aparat keamanan sebab kejahatannya tak bisa lagi ditolerir oleh siapapun di kolong langit ini.